Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal irfan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman Saifuddin MPD Hafizahullah, juga Dr. Kiai Haji Muhammad Kamaludin Hafizahullah, para hujjaj, para asatiz, para santri, putra putri Darus Sholihin yang saya banggakan, yang saya sayangi. Alhamdulillah, syukurillah, pada subuh kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah sekaligus kita lanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan pahalanya menjadi berlipat ganda, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan barokah surat Fatihah. Ilmu yang kita kaji merupakan ilmu yang penuh manfaat dan barokah. Yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Yang meninggal dunia mudah-mudahan ahlul khair. Yang sedang belajar mudah-mudahan sukses belajarnya. Para santri yang sedang ujian mudah-mudahan pada lulus semuanya, amin. Juga yang sedang berjuang di jalan Allah untuk madrasahnya, untuk sekolahnya, untuk musholahnya, untuk majlis ta'limnya, termasuk untuk pondok pesantrennya, bil khusus Darus Sholihin, mudah-mudahan semua perjuangannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala musibah-musibah yang menimpa mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah, sehingga negeri kita ini baldah thayyibah wa rabbun ghafur bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kajian kita surah Yunus ya. Surah Yunus sekarang ayat 4. Ilaihi marji'ukum jami'a. Supaya kitabnya dibuka semua. Para santri juga dibuka surah Yunus ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم صدق الله العظيم.
Mari kita kaji tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi marji'ukum jami'a, ilaihi ta'ala, artinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marji'ukum, tempat kembalinya kalian, jami'an semuanya. Wa'dallahi haqqa, janji Allah haqqan, benar. Masdarani mansubani bi fi'lihimal muqaddar. Masdarani keduanya masdar. Wa'da dengan haqqan, keduanya adalah kalimat masdar. Mansubani, keduanya dinasobkan. Bi fi'lihima, dengan fi'il keduanya al-muqaddari, yang ditakdirkan. Yang tidak disebutkan fi'ilnya. Innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah. Bil kasri, dengan dikasrohkan hamzah. Innahu, bukan annahu. Isti'nafan, karena isti'naf, memulai perkataan. Wal fathi, ya, atop kepada bil kasri, wa bil fathi, dan boleh juga dengan fathah hamzah. Annahu, ala takdiril lami, atas menakdirkan huruf lam, takdirnya li annahu. Yabda'ul khalqa, memulai penciptaan. Artinya bada'ahu, Allah memulainya, bil insya'i, dengan menciptakan. Menciptakan makhluknya. Summa yu'iduhu, kemudian mengembalikannya. Bil ba'si, dengan dibangkitkannya dari kubur. Liyajziya, ay yusiba, untuk Allah membalas. Yusiba artinya memberi pahala. Asaba yusibu isabah, itu artinya memberi pahala. Allazina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Bil kisti, dengan adil. Walladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kufur. Lahum, bagi mereka, syarabun, minuman. Syarabun, minuman. Min hamimin, dari air yang sangat panas. Ma'in artinya air. Balighi nihayatil hararati, yang luar biasa sangat panasnya. Wa azabun alimun, dan azab yang sangat menyakitkan. Mu'limun artinya menyakitkan. Bima kanu yakfurun, dengan sebab mereka kufur. Bisababi kufrihim, artinya dengan sebab kekufuran mereka. Hadirin hadirat
serta para santri yang saya banggakan, yang saya sayangi. Sebelum ke ayat berikutnya kita terjemahkan tafsirnya, mari kita tadaburi, kita hayati, kita renungi makna yang terkandung di dalam surah Yunus ayat 4 ini. Karena tadabbur ini penting. Saya membaca ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di dalam kitab namanya Kifayatul Atqiya. Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, nama lengkapnya. Dikarang oleh Sayyid Bakri Syata Ad-Dimyati. Ya, tentu Ad-Dimyati di sini adalah Dimyati dari Makkah Al-Mukarramah, pengarang kitab I'anut Talibin, ya, bukan Dimyati dari Bedahan. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya halaman 49 itu dikatakan bahwa la khaira fi ibadatin la fikha fiha wala qiraatin la tadabbur fiha. Artinya, kata Sayyidina Ali, la khairu fi ibadatin, tidak ada kebaikannya dalam ibadah, la fikha fiha, tidak sesuai dengan ilmu fikihnya di dalam ibadah. Artinya tidak sesuai aturan-aturan yang dijabarkan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih. Wala qiraatin, dan tidak pula kebaikan dalam bacaan Al-Quran, la tadabbur fiha, yang tidak ada tadabbur di dalamnya, yang tidak ada penghayatan, pemahaman apa yang dibacanya. Ini ucapan Sayyidina Ali. Nah, oleh karena itu kita tadabburi, kita hayati dulu. Yang pertama, ilaihi marji'ukum jami'a, kepada Allah Ta'ala lah tempat kembali kalian semuanya. Artinya dalam firman Allah Ta'ala ini bahwa kita semua satu saat nanti walaupun ingin terus hidup di dunia yang fana ini, pasti satu saat akan kembali kepada Allah. Makanya biasanya di keranda itu tertulis inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita ini kepunyaan Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali semuanya, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa'dallahi haqqa, janji Allah haqqan, adalah benar. Artinya apa? Artinya semua yang Allah janjikan dalam Al-Quran, bahwa bagi orang yang beriman, beramal soleh, akan menjadi ahli syurganya Allah, itu adalah benar. Bagi orang yang kufur kepada Allah, yang durhaka kepada Allah, doyan maksiat kepada Allah, akan diazab oleh Allah, itu semuanya benar. Semua janji Allah pasti benar, karena ada ayat yang lain juga mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad, ya, Allah tidak akan menyalahi akan janji. Kalau janji manusia kadang-kadang banyak yang meleset, hanya janji tinggal janji. Tapi kalau janji Allah sebenarnya pasti akan terbukti. Ya, sehingga janji manusia ini ada yang mengatakan pilkada dengan pilkada, termasuk pilgub dan pilpres, hanya tinggal dibalik. Kalau pilkada, kalau lupa suka jadi. Kalau pilkada, tapi kalau pilkada, pilgub, pilpres, kalau jadi suka lupa. Kali lagi kalau pilkada, kalau lupa suka jadi. Biasanya kalau lupa suka jadi. Kalau pilkada, ya, jadi bayinya, ya. Tapi kalau pilkada, pilgub, pilpres, biasanya kalau sudah jadi suka lupa dengan janjinya waktu kampanyenya. Tapi kalau Allah ketika janji, juga Rasulullah pasti akan terbukti. Itu makna wa'dallahi haqqa.
innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, sungguh Allah yang mulai menciptakan makhluk. Nah, kemudian akan mengembalikan lagi ya setelah diciptakannya kepada Allah. Dengan tentunya bil ba'si, dengan adanya kebangkitan dari kubur. Al khalqa di sini ibadahu bil insya, yakni memulainya dengan ya Allah ciptakan ya manusia itu makhluknya ini. Ya, berkaitan dengan kata-kata insya mungkin ada sedikit penjelasan kaitan dengan biasanya menyebut menulis insya Allah. Ini di kalangan umat Islam masih banyak yang masih keliru. Ya, mungkin maksudnya insya Allah jika Allah menghendaki atau seizin Allah, ini menjadi artinya artinya ciptaan Allah. Padahal maksudnya mungkin insya Allah ya jika Allah menghendaki. Misalnya Pak Haji minta kita ke tempat tertentu ya pada hari ini misalnya ya insya Allah, itu kan maksudnya semoga atau jika Allah menghendaki, mudah-mudahan Allah mengizinkan. Tapi kadang-kadang menjadi artinya ciptaan Allah. Kenapa? Karena dalam penulisan biasanya di WA itu atau SMS ini kadang-kadang ada kekeliruan. Kekeliruannya kalau misalnya kata-kata in dengan S-nya ini ya disambung insya kemudian Allah, itu artinya menciptakan Allah. Tapi yang benar itu in dengan S-nya itu sya Allah, itu dipisah. In kemudian sya Allah, itu artinya ya jika Allah menghendaki. Ini jangan sampai ada keliruan menulis yang akhirnya menjadi maknanya berubah. Juga menulis syukron, ucapan terima kasih, jangan lupa S-nya itu ada Y-nya sebagai menunjukkan sin besar. Karena ucapan terima kasih syukron artinya terima kasih apabila sinnya itu besar. Jangan S-nya kecil, syukron ya. Saya pernah ada undangan dari Kasbing Bangpol ya di Depok ini. Saya atas nama Ketua Umum Majelis Ulama diminta untuk hadir pada satu saat. Ya, setelah ditulis minta kehadirannya itu, ini di bawahnya syukron ya. Jadi S-nya kecil tanpa ada Y. Ya, saya husnuzon aja mungkin maksudnya terima kasih ya. Artinya kalau nanti bisa hadir. Bukan maksudnya syukron pakai mabok ya. Kan bukan. Jadi artinya kalau enggak ada Y-nya itu sin kecil ya sukaro ini ya jadi mabok artinya. Itu beda huruf ya, beda makna. Jadi kata-kata insya itu menjadi menciptakan, insya Allah. Tapi kalau insya Allah, jika Allah menghendaki, itu bedanya antara in yang disambung dengan yang dipisah. Kemudian kita lanjutkan, liyajziyalladzina amanu wa amilus shalihat. Allah untuk membalas atau yusibu itu memberi pahala. Ya, asaba yusibu itu artinya memberi pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bil qisti, dengan adil. Cuma kalau wakaf ya, jadi bacanya bukan bil qisti tapi bil qisto ya, karena
to-nya pada dasarnya disukunkan, dan ketika disukunkan menjadi qalqalah. Ingat qalqalah ada 5 hurufnya, yakni qutbu jadin, qaf, ta, ba, jim, dal. Cuma biasanya di Indonesia dimudahkan mengingatnya menjadi huruf qalqalah ada 5 tadi dihimpun dalam ucapan baju di toko. Apa? Baju di toko. Di dalam kitab-kitab tajwid yang saya miliki, misalnya dalam kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkami Tajwid, bahkan kitab ini ada usulan seorang ulama dari Rumpin dari Bogor. Ketika kami dulu jadi Dewan Hakim Musabaqah di Bogor, itu ada seorang kiai dari Bogor usul supaya Hidayat Mustafid ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena banyak orang Indonesia yang tidak paham ilmu tajwid karena bahasanya bahasa Arab. Bahkan santrinya sendiri katanya beliau punya pesantren di Rumpin, jadi minta supaya diterjemahkan supaya menjadi buku acuan lah, khususnya di pondok pesantrennya di Bogor. Ya, akhirnya saya terjemahkan kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkami Tajwid ke dalam bahasa Indonesia. Ya, diterbitkan oleh Sinar Baru Al-Gensiro di Bandung, dan nama bukunya adalah Pengantar Ilmu Tajwid. Ya, Pengantar Ilmu Tajwid, yang bisa mungkin masukin ke saku juga karena tipis, kecil kitabnya, ya. Harganya tidak lebih dari Rp10.000. Itu Pengantar Ilmu Tajwid. Dan bagi bapak dan ibu yang memerlukannya, di pesantren disiapkan ya bukunya, namanya Pengantar Ilmu Tajwid, sebagai terjemah dari kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkami Tajwid yang dikarang oleh Syekh namanya Abu Rimah, ya, pengarang kitab aslinya. Nah, di dalam kitab tajwid yang biasa kita kaji itu bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya huruf qalqalah itu disebut dengan, diistilahkan dengan qutbu jadin. Qutbu jadin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Tapi dimudahkan supaya mengingatnya mudah, jadi baju di toko. Karena qutbu jadin kan qaf, ta, ba, jim, dal. Baju di toko, ba, ju, jim, di, dal, to, qaf, ko. Jadi baju di toko. Nah, ketika huruf to ini salah satu huruf qalqalah disukunkan, jadi harus qalqalah. Jadi bacanya dengan wa amilus solihati bil qisti, itu salah. Atau misalnya hanya sukun wa amilus solihati bil qis, itu salah juga. Jadi harus ada qalqalahnya. Wa amilus solihati bil qisti, bil qisti. Ya, artinya dengan adil, ya. Maksud adil di sini tentunya ketika seseorang beramal soleh, Allah akan balas. Kalau amal solehnya banyak, tentu akan dibalas banyak pula pahala. Kalau dikit, ya dikit pula. Jadi tidak akan menzolimi. Kemudian walladzina kafaru lahum syarabun min hamim wa azabun alimum bima kanu yakfurun. Artinya, dan bagi orang-orang yang kufur, ya, yang tidak beriman ini, bagi mereka akan mendapatkan minuman. Tapi minumannya bukan minuman yang sedap atau yang segar, akan tapi min hamim ini ma'in baligh nihayatil hararah. Minuman tapi yang panasnya itu luar biasa. Top sekali panas. Ditambah wa azabun alim, azab yang pedih, sangat menyakitkan. Sebab apa? Bima kanu yakfurun, ay bisababi kufrihim, sebab mereka ya kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
akhirnya mendapatkan azab seperti itu. Nauzubillah min zalik. Kemudian kita lanjutkan, huwallazi ja'ala syamsa diya'an. Huwa dia Allah allazi ja'ala syamsa yang telah menjadikan asyamsa matahari diya'an zata diya'in artinya yang menerangi. Nur artinya cahaya. Wal qamara dan bulan nuron sebagai cahaya, wa qaddarahu dan telah menakdirkannya min haitsu sairih daripada perjalanannya manazila beberapa manzilah. Samaniatan wa isyrina manzilan sebanyak 28 manzilah fi samanin wa isyrina lailah min kulli syahrin pada 28 malam pada setiap bulan. Wa yastatiru lailatain in kana syahru salasina yauman dan tertutup pada 2 malam jika ada bulannya sebanyak 30 hari. Lailatan atau tertutup 1 malam in kana tis'atan wa isyrina yauman jika ada bulan itu 29 hari. Li ta'lamu agar kalian mengetahui bizalika dengan hal itu adadas sinin hitungan-hitungan tahun wal hisab dan bilangannya perhitungannya ya adadas sinin jumlah tahun wal hisaba dan perhitungannya. Ma khalaqallahu zalikal mazkur. Tidaklah Allah ciptakan yang disebutkan tadi itu illa bil haqqi kecuali dengan benar. La abasan tidaklah dengan sia-sia. Ta'ala anzalik. Allah Maha tinggi anzalika dari hal yang demikian itu. Yufassilu bil ya'i wan nuni artinya dalam bacaannya ada 2 qiraat, ada nufassilu artinya kami telah merinci. Kalau yufassilu Allah merinci. Bil ya'i boleh dengan ya yufassilu, wan nuni dan boleh dengan nun nufassilu. Ay yubayyinu artinya Allah menjelaskan al ayati ayat-ayatnya itu liqaumi ya'lamun bagi kaum yang mengetahui. Ayatadabbarun mereka yang menghayati. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan matahari, bulan sebagai penerang, ada manzilah-manzilah supaya menjadi pengetahuan jumlah daripada tahun-tahun dan perhitungannya. Itu semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan tentunya dengan penuh kebenaran, bukan sia-sia. Semuanya Allah rinci bagi orang yang mengetahui dan mau mentadaburi. Nah, kemudian di sini ada sedikit menyinggung masalah ilmu tajwid juga, illa bil haq. Masih ada saya mendengar ada santri-santri, ada umat Islam yang masih keliru dalam bacaan, dalam membaca kaitan dengan waqaf di dalam illa bil haq kaitan dengan qalqalah. Ya, ada yang membacanya misalnya ma khalaqallahu zalika illa bil haqq. Illa bil haqq. Ini keliru dalam membacanya. Karena dulu Rasulullah SAW membacanya tidak demikian. Ya, saya tahu Rasulullah tidak membaca demikian karena tahunya dari guru ya. Guru saya dari gurunya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah punya sanad yang muttasil nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibuktikan dengan mendapatkan ijazah ya, ada syahadahnya. Sehingga kita bisa menyebutkan guru-guru itu sampai kepada Rasulullah. Nah, di dalam masalah kaitan dengan illa bil haq ini di dalam, kalau dalam ilmu tajwid yang lama, Hidayatul Mustafid tadi atau Al-Qaulul Mufid ya, itu qalqalah ini hanya sampai 2 macam aja, ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Ya, namun di dalam kitab tajwid yang saya bisa dikatakan ya baru beli lah kira-kira 5 tahun yang lalu,
di Mekah Al-Mukarramah atau di Madinah Al-Munawwarah saya beli ada 2 jilid tebalnya, ada sebuah kitab tajwid namanya Hidayatul Qari fi Tajwidi Kalamil Bari ya. Jadi Hidayatul Qari namanya, itu dikarang oleh seorang ulama ahli tajwid dari Universitas Ummul Qura di Mekah Al-Mukarramah, namanya Syekh Al-Mursifi. Itu menjelaskan bahwa ada qalqalah itu namanya qalqalah akbar. Jadi selain qalqalah sugro, juga qalqalah kubro, juga ada namanya qalqalah akbar. Beliau menjelaskan bedanya qalqalah sugro ini adalah qalqalah yang huruf qalqalah itu mati yang ada di tengah-tengah katakanlah kata atau lafadznya. Misalnya yaj'aluna asabi'ahum, yaj'aluna itu kan ada jim mati yang huruf qalqalah ini ada di tengah lafadz, itu namanya qalqalah sugro. Yang kedua qalqalah kubro. Pengertian qalqalah kubro adalah ada huruf qalqalah yang mati atau dimatikan, adanya letaknya di akhir kata. Misalnya qul huwallahu ahad, kata-kata ahadun itu kan di akhir kata, itu dalnya kan qalqalah ya. Atau misalnya wa bi'sal mihad, itu kan di akhir kata, di akhir lafaz, itu namanya qalqalah kubro. Nah ada juga namanya kata Syekh Al-Mursifi ini ada qalqalah akbar. Qalqalah akbar itu artinya adalah penjelasannya qalqalah yang di akhir kata, tapi di akhir atau di atas huruf qalqalah itu ada syiddah. Ada syiddah. Nah, ketika membunyikannya jangan langsung diqalqalahkan, tapi harus ditahan. Karena pada hakikatnya ada double huruf di situ, ya. Ya, contoh lain misalnya yang biasa dibaca oleh umat Islam karena ada di juz amma adalah surah Tabat, surah Al-Lahab. Ini banyak yang masih keliru. Ya, contohnya misalnya Tabat yada abi lahabin wa tab. Jadi salah atau keliru ketika membacanya Tabat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu keliru. Kenapa keliru? Karena di situ ada huruf qalqalah, di mana di atas huruf qalqalah itu ada syiddah. Asalnya tababa, ya, tapi karena dimasukkan dikasih syiddah menjadi double. Akhirnya ketika membacanya jangan langsung, tapi harus ditahan sejenak. Tabbat yada abi lahabin wa tab, wa tab. Jadi jangan watab, itu salah. Nah, termasuk illa bil haqq. Jadi jangan illa bil haqq. Itu keliru juga. Atau misalnya ada ayat misalnya kata-kata hajj. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ada ayat yang berbunyi faman farada fihinnal hajj, fihinnal hajj, kan tulisannya jimnya ada syiddahnya. Nah, ketika waqaf jangan langsung hajj, tapi harus ditahan dulu. Nah, demikian dalam surah Tabat jangan watab, tapi watab. Ini namanya istilahnya qalqalah akbar, ya. Kemudian kita lanjutkan yufassilul ayati liqaumin ya'lamun, tadi sudah. Kemudian satu ayatnya lagi, inna fi ikhtilafil laili wan nahar, sungguh dalam pergantian lail yakni malam, wan nahari dan siang, bizahabi wal maji'i dengan pergi dan datang, wa ziyadati wa nuqsani dan bertambah dan berkurang, wa ma khalaqallahu fis samawati dan apa yang Allah ciptakan fis samawati pada 7 lapis langit, min malaikatin yaitu daripada malaikat, wa syamsin dan bulan, wa qamarin dan wa syamsin dan matahari, wa qamarin dan bulan, wa nujumin dan bintang-bintang. Kalau satu bintang najmun, tapi jamaknya nujum, ya, wa nujumin dan bintang-bintang, wa ghairi zalika dan yang lain-lainnya, wa fil ardi dan demikian juga
yang Allah ciptakan di bumi, min hayawanin daripada binatang, animal ya, wajibalin dan gunung-gunung, mufradnya jibal, jabal ya. Ini jibal itu gunung-gunung, wabihar. Ini jamak bahrun. Kalau bahrun laut, bihar dan lautan-lautan. Wa anhar jamak nahrun, yakni sungai-sungai. Wa asjar jamak sajarah, jadi asjar, pohon-pepohonan. Wa ghairiha, dan yang lain-lainnya, la ayatin, sungguh menjadi tanda-tanda, ay dalalatin, hal-hal yang menunjukkan ala qudratihi ta'ala, atas kekuasaannya Allah Ta'ala, liqaumi yattaqun, bagi kaum yang bertakwa, bihi ya, dengannya. Fayu'minuna, lalu mereka beriman. Khassahum, Allah telah mengkhususkan mereka di sini kepada yattaqun, orang-orang yang bertakwa, bizikri, dengan disebutkannya. Awas bacanya jangan bizakari, nanti alat laki-laki ya menyebutnya, jangan mentang-mentang wah ini kan gundul Pak Ustadz, Pak Kiai, boleh bacanya seenaknya, enggak boleh. Jadi di sini bizikri, dengan menyebutnya. Li'annahum, karena masuk bahwasanya mereka, yakni yattaqun tadi, al-muntafi'una biha, yang dapat mengambil manfaat biha, dengan ayat tadi. Hadirin hadirat para santri yang saya banggakan, yang saya muliakan, yang saya cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sungguh di dalam pergantian malam dan siang, dan semua yang Allah ciptakan di 7 lapis langit, min malaikah, disebutnya minnya lil bayan, untuk memperjelas yang kurang jelas. Alfiyah mengatakan ba'id wa bayin wa abtadi fil amkinah bimin wa qad tatil libadil azminah wa zidafi nafin wa zibhi pajar nakiratan kamali bagi min mapar. Artinya min di sini menjelaskan yang kurang jelas. Maksudnya apa yang Allah ciptakan dari 7 lapis langit itu? Min malaikatin, yaitu tegasnya ya, malaikat, matahari, bulan, bintang-bintang. Demikian juga yang ada di muka bumi. Seperti apa? Min hayawan, binatang, gunung-gunung, lautan, sungai-sungai, pepohonan, wa ghairiha, dan yang lain-lain, kayak batu-batu, pasir-pasir, dan macam-macamnya. Itu semuanya la ayatil liqaumi yattaqun, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah. Oleh pengarang tafsir dijelaskan khassahum bizikri. Kenapa segala ciptaan Allah yang ada di langit dan bumi hanya manfaat bagi orang yang bertakwa ya? Hanya ya dalalat ala qudrahi liqaumi yattaqun. Dijawab li'annahum al-muntafi'una biha, karena orang-orang yang bertakwalah yang biasanya mengambil manfaat, ngambil pelajaran kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang lain yang tidak bertakwa, dia lengah ya, tidak ngeh istilahnya bahwa ini adalah kekuasaan Allah. Tapi orang-orang yang bertakwa seperti Bapak Ibu para santri inilah yang biasanya mengambil manfaat, mengambil tazkirah, mengambil pelajaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan nanti, innalladzina la yarjuna. Hadirin hadirat yang terhormat, udah jam 6 ya. Ada Bapak Ustadz Haji Masduro, ada yang ingin ditanyakan, silahkan Pak. Ya. Tapi yang biologis ini kedengarannya kayak di atas harokat gitu, kok juga seakan-akan nggak dimatikan gitu, hanya mohon tidak pakai seperti apa gitu. Kalau ketika yang ini nih, apa memang tadi pakai kan biologis, itu seakan-akan
awalnya hidup gitu kan. Wakaf kan mati yang ham tadi kan tuh sahabat tadi tetap ahad. Jadi sekarang di negara mati tapi oh ini negara saya, ini negara saya hidup gitu. Katanya. Iya. Baik. Yang satu Bapak Haji Masturo, yang kedua mana dulu nih? Ya. Ya. Siapa? Saifuddin, kemudian yang terakhir mungkin ya. Karena waktunya udah siang. Kemudian Pak Ustadz Saifuddin. Kalau orang haji atau umroh Ya. kan ada larangan ihram yang pakai. Ya. Larangan ihram itu kan ada larangan suku, potong rambut, potong kuku. Mengkuku. Nah, jamnya itu kan kalau nggak salah memotong satu ekor kambing ya, kayak gitu. Jamnya itu ya. Kalau misalkan cuma rambutnya rontok, lembar atau 2 lembar atau potong kuku, apakah itu jamnya dengan satu ekor kambing juga atau Ya. Baik, yang terakhir Bapak Hasan Cenali. Pertama, mungkin saya ingin menambahkan satu lagi, Kiai. Tadi kan Kiai menerangkan masalah insya Allah itu ya. Ya. Mungkin bisa atau itu. Nah, saya juga suka memperhatikan ada orang yang menulisnya itu bukan kalau ditransliterasikan itu kan SY, saatnya Syah itu kan ya. Ya. Itu orang yang nulis itu Sa itu S, H, H. itu kan sebetulnya short ya. Nah, itu Iya. ada yang seperti itu. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Terus satu lagi masalah kan di dalam di dalam saf itu kan banyak tanda-tanda wakaf, yaitu saya suka mendengar ada orang yang mengabaikan gitu. Dia mengabaikan mungkin kan ada wakaf mamnu, ada wakaf macam-macam lah itu di dalam Quran itu bagaimana sebetulnya seharusnya ketika kita membaca Al-Quran, jika ada wakaf yang mengharuskan kita berhenti, apakah kita berhenti atau karena satu dan lain hal kita bisa mengabaikannya. Itu aja Ki, terima kasih banyak. Ya, baik. Kita mungkin secara singkat padat aja jawaban-jawabannya karena waktunya sudah agak siang. Yang pertama menyangkut masalah tajwid tadi, Bapak Ustaz Haji Masturo yang saya hormati, berkaitan dengan mewakafkan katakanlah tadinya bil kisti. Nah, kemudian ketika wakaf di ya huruf to tadi, ya kesannya seperti ada harokat gitu ya, bil kis to jadi. Nah, ini bagaimana? Ya masalahnya ketika kita katakanlah mengkolkolahkan huruf mati yang dari huruf kolkolah yang mati atau yang dimatikan, memang harus disesuaikan dengan bunyi dari hurufnya itu. Ya misalnya seperti jim yaj'alun, jim yaj'aluna. Kalau misalnya ba ab ya abtar inna syani'aka huwal abtar. Nah itu memang bunyinya bunyi kolkolahnya be gitu kan. Kemudian dal de misalnya qul huwallahu ahad. Nah sementara kaitan dengan to ya auto. Nah sementara untuk kaitan dengan huruf kolkolah daripada dari to gitu ya. Tadi memang bunyinya itu auto. Ya jadi ketika tadinya bil kisti kal kasroh, nah ketika wakaf dan dikolkolahkan ya tetap jadi bunyinya seperti yang tadi itu auto. Jadi bil kis to. Jadi di sini memang bunyi asli ketika mewakafkan itu bunyi seperti itu. Begitu. Jadi walaupun ada kesan seperti berharokat, tapi memang seperti itu bacaannya dari Rasulullah dulu begitu, kepada guru-guru kita juga begitu, ya akhirnya ikuti itu. Ya, kemudian yang kedua mengenai masalah kaitan dengan manasik nih ya, masalah dam. Jadi dam di sini bukan darah, tapi ada semacam denda
karena ada pelanggaran-pelanggaran ketika ihram. Ya, pertanyaan Pak Ustadz Saifuddin ini kan bagaimana kalau misalnya ketika sedang dalam ihram kemudian melanggar memotong rambut misalnya, ya apakah itu domnya harus motong kambing atau misalnya motong onta? Nah ini bagaimana? Ya di dalam masalah memotong rambut ini karena pelanggaran yang tidak berat ya, tidak berat seperti katakanlah perbuatan seperti jima atau hubungan seks ketika beribadah haji atau umrah, itu biasanya kita ketika diminta, kebetulan saya selain pembimbing utama di PTN Era ini juga sebagai mufti manasik ya, pemberi fatwa dalam manasik haji dan umrah dari tahun 2002 sampai sekarang 2022, berarti udah lebih ada 20 hampir 20 tahun ya. Nah ketika diminta fatwa bagaimana ketika misalnya pelanggaran kaitan dengan memotong rambut tadi, itu biasanya ada tahyir karena dalam Quran juga dikatakan bahwa sodakotin au nusuk, jadi artinya bisa dengan sedekah atau ya dengan menyembelih kambing tadi. Biasanya kalau cuma rambut ya potong rambut tadi itu hanya memberi sedekah kepada 6 orang fakir miskin ya, jadi hanya 6 orang fakir miskin. Biasanya kita tentukan di sana itu kalau diuangkan ya 30 real ya, karena makan di sana itu 5 real sekali makan kepada fakir satu orang 5 real, sehingga kalau 6 orang ya 30 real. Jadi tidak hukuman berat lah istilahnya. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah kaitan dengan masalah ya SH ada SY ya. Ya di dalam translasi ini ada orang yang menyebutnya atau mengucapkan ketika shin itu adalah S dengan Y, yang biasa saya pakai ya ketika nulis di buku ya, karena dulu ketika dilatih untuk nulis ketika di S1 kan ada istilahnya skripsi untuk gelar S1 itu. Untuk S2 ketika nulis tesis ya, kemudian S3 untuk gelar doktor ada namanya disertasi. Itu dalam masalah penulisan shin besar itu, shin itu adalah S dengan Y. Nah itu yang biasa saya tulis di buku-buku juga. Nah tapi kadang-kadang ada juga yang ala barat seperti Zakir Naik itu kalau menulis kayaknya untuk shin itu menjadi H, S sama H. Ada juga seperti itu. Termasuk Quraish Shihab ya, kita baca di bukunya Tafsir Al-Misbah misalnya, itu nulis namanya bukan SY tapi pakai SH, Quraish ya, pakai S dengan H. Nah ini yang menurut saya kurang lazim lah. Jadi yang lazim itu kalau shin besar pakai S dengan Y, sementara kalau S dengan H itu jadi sod. Ini tentu insya Allah kan nggak pas ya, makanya insya pakai S dengan Y aja. Terakhir kaitan dengan masalah tanda-tanda wakaf tadi. Jadi kalau ya tanda wakafnya yang mim ya, tanda wakaf lazim itu memang kita harus berhenti. Tapi kalau misalnya tanda wakafnya shola, kemudian ada tanda wakaf kola, kila alaihi wakbun dan sebagainya, tentu kita bisa lanjut aja, tidak harus ya berhenti di tempat itu ya. Dan untuk mengetahui tentang rumuzul auqaf, rumus-rumus wakaf, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang kurang baik, itu saya sudah nulis penjelasannya di dalam buku saya yang judulnya Al-Hujjajul Bayyinah, 75 masalah agama dengan argumen terang benderang ya. Al-Hujjajul Bayyinah sudah 2 kali diterbitkan di Mutiara Ilmu Surabaya, kemudian karena penerbitnya meninggal akhirnya dialihkan ke Sinar Baru Algensindo di Bandung.
Itu judul kitabnya, judul bukunya adalah Al-Hujajul Bayyinah, mengupas 70 masalah agama. Bukan di umat bertanya ulang menjawab. Itu di antara 70 masalah agama itu ada khusus penjelasan tentang rumus-rumus wakaf, rumus-rumus wakaf dalam Al-Quran. Itu ada penjelasannya, sehingga bagi Bapak yang belum tahu bisa dibaca buku tersebut ya. Dimiliki insya Allah. Karena sudah siang, kita akhiri aja pertemuan kita yang sangat berharga ini dengan tentunya membaca Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya bagi Bapak yang ingin mendalami ilmu agama juga bisa dibaca di YouTube saya yang sekarang ini sudah 130 episode ya. Jadi sudah 130 episode, dan yang terakhir bagaimana hukum seorang makmum mengikuti sujud sahwi kepada imam. Dan sebelumnya hukum sholat qobliyah maghrib kita bahas. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami, mengetahui, bisa di setel di RTV Rahmatan Lil Alamin TV, insyaallah tambah-tambah ilmu. Juga murotalnya terus berjalan. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.